Al-Hamid ngeluarin rantai emas. Diam! Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habaib di Indonesia tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Habib Novel Al-Idrus memberikan ceramah di panggung, mulai sombong, mulai mengkritiki Habibnya, sama dengan iblis orang yang berani mengkritik para Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Tuh, doktrin keramat berhasil di Indonesia, teman-teman, membodohi umat. Terus yang ketiga, doktrin berkah. Bahwa para Habib ini datang ke Indonesia membawa banyak keberkahan. Membawa banyak keberkahan katanya. Yang dimana air ludah mereka berkah. Air liurnya itu. Nah, tisunya itu yang gerebutan wong sak donya. Tisu liurnya beliau. Barokah kutub. Semua sekarang wali seluruh dunia itu sanad ilmunya ke beliau. Kibin ini bikin iri lah, lihat, aduh disuapin lah tiket ke surga nih kayaknya lah. Lihat lah, Bin. Okay. Celupan tangan mereka berkah. Lai, inilah sisi gelap Habib laki-laki, Lai. Dalam masalah mencari uang, mereka harus susah payah keluar rumah, Lai. Jualan air doa, dapatnya paling cuma 50.000, Lai. Berbeda dengan istrinya, Lai. Ternyata mereka lebih jago. Cukup duduk manis di rumah saja. Ibu-ibu yang datang nyawer ratusan orang setiap hari, Lai. Itulah kenapa para Habib laki-laki sangat garang bila di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah, percis kayak kucing kandang lucu imut gemesin, Lai. Bekas kaki mereka berkah sampai dicium-cium oleh santri-santri. Bekas duduk mereka berkah dicium sama santri. Bekas siwak mereka berkah dijual 1 juta, ada yang beli. Sorban, baju, apapun yang mereka jual berkah. Jadi doktrin berkah sudah mendarah daging, sehingga apapun yang mereka jual belikan kepada umat manjur. Langit turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk adat. Jadi datangnya para habaib setelah dengan beberapa data yang saya sebutkan tadi bukan membuat masyarakat kita cerdas, berpikir kritis, berpikir maju, berpikir menjadi umat yang bisa memimpin dunia, tapi membuat umat di Indonesia bak budak dibuatnya. Ajaran membungkuk-bungkuk di hadapan mereka, ajaran jalan-jalan ngesot di hadapan mereka, ajaran-ajaran rukuk-rukuk kepada mereka. Kurang bukti apa lagi? Kurang bukti apa lagi? Jadi ketika Habib Rizik mengaku-ngaku bahwa sesepuhnya, leluhurnya sangat berperan di Indonesia di dalam penyebaran Islam, datanglah para habaib dari Hadramut, saudara. Ada yang ke Aceh, mengislamkan Aceh. Ada yang ke Kalimantan, mengislamkan Kalimantan. Ada yang ke Palembang, mengislamkan Palembang. Ada yang ke Maluku, mengislamkan di Maluku. Ada yang ke Sulawesi, mengislamkan di Sulawesi. Ada yang ke Irian, mengislamkan Pulau Irian, saudara. itu adalah perkataan yang omong kosong, teman-teman. Perkataan yang tidak didukung dengan bukti sejarah. Nah, kalau kita mau berbicara masalah imigran nih, di Indonesia itu ada 2 imigran sebenarnya yang paling besar, yaitu imigran Yaman dan imigran China. Kedua imigran ini sama-sama berpengaruh di Indonesia. Yang satu, imigran Yaman mendatangkan keramat, berkah, kualat. Sedangkan imigran Cina banyak membuka lapangan pekerjaan bagi bangsa pribumi. Sekali lagi saya ulang, imigran Cina banyak datang ke Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, jutaan lapangan pekerjaan bagi warga, bagi bangsa pribumi. Sedangkan imigran Yaman datang ke Indonesia hanya untuk apa? Menjual kualat, berkah, keramat. Jangan lupa, khurafat. Melalui ratusan ribuan cerita karomah yang mereka gembar-gemborkan dalam kitab-kitab mereka, ceramah-ceramah mereka. Al-Hamid ngeluarin rantai emas. Diam! Pendidikan akademik mereka membuat umat Islam ya semakin bak budak dibuatnya. Kenapa? Dengan cerita khurafat yang mereka gembar-gemborkan seolah-olah itu bak karomah, membuat umat Islam Indonesia makin takut kepada mereka. Melawan sedikit diancam azab walat balak. Mengkritik dikit kepada Habibnya dituding iblis. Tidak percaya kepada Habibnya
kafir. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu. Tai kucing lebih bau daripada tai ayam. Tai. Ikut Al-Quran tidak ikut Habib, sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Jadi seolah-olah Habib ini ibarat ras yang paling utama di Indonesia. Kalau saya bisa mengatakan, ini seperti pemecah belah politik belah bambu. Yang dimana imigran Yaman diangkat ke atas, sedangkan pribumi diinjak. Dengan bukti apa? Oh, banyak buktinya. Banyak sekali buktinya. Satu habaib bahlul, bodoh, lebih mulia daripada 70 kiai. Dan itu bukan cuma diucapkan satu Habib saja. Oleh beberapa Habib mengucapkan itu. Dan tak berhenti sampai di situ, teman-teman. Jangankan Habibnya, Syarifahnya dinikahi oleh bangsa pribumi, kafir pribuminya. Tak diterima ibadahnya, tak diterima keislamannya, mati dalam kondisi tak beriman nantinya. Kecuali si pribumi itu bisa mengembalikan keperawanan si Syarifah. Dan tak berhenti sampai di situ. Beberapa Habib lainnya juga menceritakan hal yang sama, bahwa apabila ada akhwal menikah dengan Syarifah, maka hukumnya haram. Dimimpikan bahwa Fatimah mengiris tangannya, lalu bercucuran darah itu. Keluar suara dari darah, teman-teman. Darahnya berzikir kepada Allah. Lalu mengucapkan Fatimah, apakah kamu dengar suaranya? Apakah kamu mau darah yang suci ini yang berzikir kepada Allah dinodai, dikotori oleh pribumi Indonesia? Punya seorang Syarifah. Ini Syarifah mau kawin sama akhwal. Mau kawin sama yang bukan Habib. Kan gak boleh, haram. Kami para habaib punya ijtihad, punya pendapat sendiri dalam masalah kafah. Itu panjang koordinasi. Intinya Syarifah mau nikah sama akhwal, mau nikah sama ajam, mau nikah sama orang yang bukan Habib. Malamnya dia mimpi ketemu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ambil pisau, disobek dia punya tangan keluar dalam mimpinya. Ini darah, ada suaranya. Apa suaranya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Darah Sayyidah Fatimah berkasih kepada Allah. Kata Sayyidah Fatimah, darah yang berkasih kepada Allah, apakah akan kau kotori dengan menikah di luar daripada golongan kita? Ajaran apa ini? Ini bukan ajaran Islam, teman-teman. Ini ajaran penjajah. Ini ajaran feodalisme. Ajaran perbudakan. Bahasa kasarnya. Kalian tidak apa-apanya dibanding kami, bangsa imigran Yaman. Dan jangan lupa juga, mereka itu selalu mengajarkan tentang cinta kepada mereka. Apapun kondisi mereka, baik bermaksiat, baik mereka zalim, baik mereka sesat, aneh, nyeleneh, wajib cinta mereka. Mencintai ahlul bait berarti hukumnya fardu. Wajib, sama kayak ente sholat 5 waktu, fardu. Siapapun tanpa pandang bulu, mau alirannya sesat, mau dia itu bodoh, mau dia itu bukan orang bener-bener orang ahli maksiat, tetap itu keturunan Nabi. Habib Rizik itu Habib. Habib wajib kalian cintai. Apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar. Penyok. Unyil. Gua kepret masuk kuburan lu. Sama dengan ajaran Syiah. Cinta Ahlul Bait wajib hukumnya. Apapun kondisi Ahlul Baitnya. Sesat kek, lain sebagainya, wajib.